Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya 'ibadallah ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita langgengkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat dalam keadaan sehat tanpa harus apapun. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan sholawat akan mengantarkan kita pada syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mengawali khutbah pada siang hari ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan seluruh muslimin dimanapun berada untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, baik berupa hal-hal yang memang harus dilakukan atau al-wajibat maupun yang sifatnya anjuran atau al-mandubat. Begitu juga kita harus berusaha sekuat tenaga meninggalkan segala larangan Allah, baik yang memang harus ditinggalkan atau al-muharramat atau sesuatu yang sebaiknya kita jauhi, kita tinggalkan atau al-makruhat. Semoga sebab hanya dengan iman dan takwa inilah yang nantinya kita bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat kelak. Selanjutnya pada khutbah kali ini akan sedikit khatib mengingatkan kembali akan pentingnya keseimbangan di dalam kita bekerja dan juga beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bekerja merupakan aktivitas penting untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia. Meskipun sifatnya duniawi, bekerja bisa bernilai ukhrawi jika memiliki tujuan dan niat yang baik. Misalnya bekerja untuk mencari nafkah keluarga, mencari rezeki yang halal, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak melarang umatnya untuk bekerja, bahkan memerintahkan agar bersungguh-sungguh dan kreatif dalam bekerja, bahkan menganjurkan agar umatnya untuk berkecukupan dan menjadi orang yang kaya. Yang dilarang adalah hubbud dunya atau mencintai dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar bekerja bukan menumpuk kekayaan, namun bekerja sebagai bentuk aktualisasi keimanan dan ketakwaan demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu pagi Rasulullah duduk bersama beberapa sahabat. Tidak lama kemudian melintaslah seorang pemuda gagah yang terlihat sangat prima. Dari atribut dan pakaian yang digunakan, pemuda ini ternyata hendak pergi bekerja. Kemudian ada salah seorang sahabat berkata,
Sayang sekali orang ini. Alangkah baiknya jika pemuda yang masih sehat, masih kuat dipakai untuk berjihad di jalan Allah, berjihad fi sabilillah. Mendengar hal ini, Rasulullah pun langsung menegur sahabat tersebut. Jangan berkata seperti itu, wahai sahabat. Andai saja seseorang itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, sehingga dia tidak sampai meminta-minta kepada orang lain, maka sesungguhnya dia fi sabilillah. Andai saja seseorang itu bekerja untuk kedua orang tuanya, untuk keluarga, untuk keturunannya, sehingga kebutuhan mereka semua bisa terpenuhi dan tidak sampai meminta-minta pada orang lain, maka dia juga fi sabilillah. Namun jika seseorang bekerja untuk membanggakan diri dan hanya mengumpulkan harta, menumpuk kekayaan tanpa memedulikan kewajiban-kewajibannya, kewajiban terhadap Allah, kewajiban terhadap manusia, maka orang tersebut sedang berada fi sabil syaitan atau berada di jalan syaitan. Inilah salah satu akhlak seorang muslim yang diajarkan Nabi dan para sahabat, di mana diperintahkan untuk bekerja keras dan enggan meminta-minta. Sampai-sampai Al-Quran mensifati mereka, yahsabuhumul jahilu awliya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak mengetahui menyangka mereka itu kaya. Kenapa? Minat ta'affuf, karena mereka memelihara diri untuk tidak meminta-minta. Sekali lagi, bekerja bisa bernilai ibadah, bekerja bisa fi sabilillah ketika tujuannya benar dengan cara yang benar. Untuk kemandirian ekonomi pribadi maupun keluarga, atau lebih besar lagi untuk kemandirian kelompok, organisasi, bangsa dan negara, sehingga tidak bergantung pada pemberian orang lain atau pihak lain, maka itu semua adalah fi sabilillah. Sebaliknya, bekerja juga bisa bernilai maksiat ketika tujuan dari bekerja adalah untuk menyombongkan diri atau bertujuan untuk takasur, memperbanyak harta semata supaya mendapatkan kesenangan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini antara kepentingan ibadah dan bekerja seolah berlaku pertentangan. Bila bekerja maka lupa ibadah, ataupun demikian sebaliknya. Padahal Islam telah memberikan pandangan yang lebih proporsional antara ibadah dengan bekerja. Rasulullah SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Sebagian orang salah memahami bahwa dalam bekerja untuk mencari dunia kita hendaknya melakukannya sebaik dan sekeras mungkin supaya mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya sehingga mencukupi seluruh kebutuhan karena akan hidup selamanya. Pemahaman ini sungguh tidak tepat. Syekh Munawwir Asy-Sya'rawi menjelaskan pemaknaan yang benar. Beliau mengatakan, "Lakinna as-sahih huwa anna ma fataka min amri dunya al-yawm fa'tabir annaka ta'ishu tawilan wa ta'khudhuhu ghadan." Pemahaman yang benar adalah jika engkau tidak bisa meraih sesuatu dari urusan dunia pada hari ini, maka berpikirlah sesungguhnya engkau akan hidup lama, masih ada hari esok untuk dapat meraihnya. Ammal amrul akhirah fa'alaika an ta'jila bihi. Sedangkan terhadap apa yang terkait dengan urusan akhirat, engkau hendaklah bersegera meraihnya, karena bisa jadi besok engkau sudah mati. Keterangan dari Syekh Munawwir Asy-Sya'rawi ini mengajak kita untuk memperbaiki pola pikir kita. Pertama,
Bagaimana kita berpikir bahwa dalam urusan dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya, sehingga banyak sekali kesempatan dalam hidup ini untuk mendapatkan dunia yang kita butuhkan. Jika hari ini kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, yakinlah hari esok masih ada kesempatan, masih ada waktu. Islam menyukai orang yang bekerja keras tanpa perlu memaksakan diri, apalagi dengan cara yang tidak halal, cara yang curang, hingga melupakan ibadah, melupakan kewajiban terhadap sesama dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian yang kedua adalah bagaimana kita harus berpikir untuk menjaga dan bersegera dalam beribadah kepada Allah, seolah besok pagi jatah usia kita sudah habis. Jaga identitas keislaman kita, jaga sholat 5 waktu kita, bagaimanapun keadaannya, apapun profesi pekerjaannya, jaga sholat 5 waktu kita. Sholat inilah yang akan menjadi bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga keluarga kita, beri makanan anak istri kita dengan rezeki yang halal, bila perlu beri makanan anak istri kita dengan rezeki yang halal, didik mereka dengan agama yang benar. Harta kita bersihkan, keluarkan zakat dan sedekahnya, bila perlu datangi rumah orang-orang du'afa tanpa mereka minta, sudah kita sampaikan kewajiban kita kepada mereka, sehingga kapanpun Allah memanggil, amal soleh dan ibadah kita sudah siap untuk menemani perjalanan akhirat kita. Inilah makna dari hadis Nabi, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita berdoa semoga Allah mudahkan, Allah perbaiki segala urusan dunia kita, di mana dunia adalah tempat kita bekerja, tempat kita menyambung hidup. Dan semoga Allah perbaiki urusan akhirat kita, di mana setiap masing-masing dari kita akan kembali kepadanya nanti, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan seimbang, baik pekerjaan kita, baik rezeki kita, baik kesehatan kita, baik keluarga kita, baik relasi kita, baik juga ibadah kita, sholat kita, zakat kita, amal soleh kita, dan ibadah sosial lainnya. Sebagai penutup, saya bacakan satu ayat di mana sudah kami bacakan pada awal tadi. Semoga menjadi semangat kita dalam bekerja dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan banyak-banyaklah ingat kepada Allah supaya kamu beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam
عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين، ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا مسلمي فلسطين. اللهم انصر إخواننا مسلمي فلسطين. اللهم انصر إخواننا مسلمي فلسطين، واكشف كربهم وثبت أقدامهم وأهلك أعداءهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن رسولك ويكذبون عن رسولك ويقاتلون أولياءك. اللهم اشدد وطأتك عليهم واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم خلف بين كلمتهم. اللهم شتت عملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم زلزل أقدامهم وأنزل بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.